Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik dan sedikit lucu untuk kita simak, teman-teman, di mana beberapa minggu yang lalu atau sekitar 2 minggu yang lalu lah, Amin Rais itu menjadi khotib sholat Jumat di salah satu masjid di Yogyakarta. Dan di dalam isi ceramahnya, ini ada hal yang diungkapkan oleh beliau yang sedikit membuat saya tersentak sambil tertawa tentunya ya. Karena yang disebutkan Amin Rais itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang dia lakukan lah setiap harinya. Ya mungkin ini sama saja dengan merosting diri sendiri ya. Dan ada sebuah pengakuan yang disebutkan oleh Amin Rais yang juga tidak sesuai dengan kenyataannya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Berikutnya lagi adalah wahai orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Dan juga perempuan-perempuan mukminah, ya, jangan sampai ada yang kemudian merasa lebih hebat, lebih ampuh dan lain-lain sehingga mengejek umat mukminah yang lain, ya, karena siapa tahu kata Allah yang diejek dihina itu justru lebih bagus daripada yang mengejek, ya. Nah, jangan menghina, jangan mengejek, jangan sampai yang kita hina, yang kita ejek lebih bagus ya. Jadi ini saya kira rule of the game, ya, aturan main dalam pergaulan antar mukmin itu sesungguhnya sangat bagus, ya. Karena sekarang ini saya tidak usah menyebut nama organisasi, nama jamiah, persyarikatan dan lain-lain. Ini untuk kita semua harus kita ingat, pegangan kita, jangan sampai kita mengkritik sesama umat Islam. Perhatikan, saya membuat video agak banyak, ya. Tidak satu pun video saya itu yang sampai menjelekkan, ya, menilai negatif umat Islam yang lain, jangan, ya. Saya takut barangkali yang kalau sampai saya begitu, justru di mata Allah saya lebih buruk daripada yang saya kritik. Ya Allah. Alhamdulillah saya tidak melakukan hal itu. Insya Allah sampai kapanpun. Amin, amin. Nah kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya. Janganlah kamu saling ejek mengejek, ya, dan memanggil-manggil dengan laqab, dengan panggilan yang tidak sewajarnya. Jadi kalau ada orang misalnya gendut, itu Pak Gendut apa, atau orang kerempeng Pak Kerempeng dan lain, ini kita tidak boleh seperti itu, ya. Karena semua ciptaan Allah harus kita hormati, ya. Kemudian bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sungguh busuk, ya, sungguh tidak bagus, ya, mengatakan itu setelah kita mengetahui ajaran iman kita. Aduh, gimana teman-teman? Saya tuh mendengar potongan ceramah dari Amin Rais ini di Jogja kemarin, gimana ya? Saya yang selalu memperhatikan kritik-kritik Amin Rais, selalu memperhatikan apa yang dikatakan Amin Rais di setiap video-videonya. Saya tuh sedikit tertawa ketika mendengar statement yang diucapkan oleh Amin Rais di atas mimbar masjid ini, teman-teman. Di hari yang sangat mulia, di hari Jumat, dan ketika beliau menjadi khotib. Wah, ini. Dan beliau mengatakan dia tidak pernah mengatakan hal buruk terhadap orang lain. Apa kabar video-video Amin Rais yang mengatakan Pak Jokowi gitulah teman-teman ya. Mulyono gitulah, keluarga yang sontol, ya gitulah, banyak sekali. Aduh, ini apakah ini sebuah kebohongan yang dilakukan oleh seseorang di atas mimbar masjid di hari yang sangat mulia, teman-teman?
Wow, nanti setelah ini saya akan tunjukkan beberapa video dari Amin Rais yang eh, mungkin bisa membantah apa yang diucapkan sendiri ketika di ceramah Jumat ini, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Karena itu Jokowi dengan ketololan dan keterbatasan wawasannya itu terjun bebas ke jurang politik yang cukup dalam. Dia tidak mungkin dapat Ya Allah. ditolong lagi. Ya. Jadi pasca 20 Oktober tahun ini Jokowi tidak punya lagi kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat seperti kemarin-kemarin. Jokowi tidak mungkin lagi bisa mengatur-atur hasil pilkada. Sekarang memang masih kesana kemari, petentang-petenteng lewat mentalitas aji mumpung. Dan aji mumpung itu sirna seketika ketika Presiden baru Pak Prabowo Subianto telah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun ini. Ya. Jadi saya usulkan supaya bangsa Indonesia mencatat Jokowi sebagai Bapak Kezaliman Nasional. Bapak Kezaliman Nasional. Dan denger nggak tadi kalian teman-teman, apa yang diucapkan Amin Rais di awal videonya? Jokowi dengan ketolong. Aduh, terus dia bilang tadi di ketika ceramah dia nggak pernah mengatakan hal buruk, hal negatif terhadap seseorang ya kan? Aduh, Pak Amin, Pak Amin. Aduh, saya aja ya Pak Amin ya. Mungkin ada satu dua kepleset karena mungkin sedikit emosi terhadap Pak Amin Rais ya, sampai terucap kata-kata yang mungkin tidak senonoh, tidak buruk seperti saya mengatakan Pak Amin dungu dan segala macam. Tapi ya, saya tidak pernah bilang kalau saya bersih gitu. Saya tetap mengakui saya pernah mengatakan hal buruk orang lain gitu. Apalagi di mimbar masjid khotib Jumat di hari yang sangat mulia ya kan. Sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor ya. Kemudian Keluarga Sontoloyo. Aduh. 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 apa? Dibiarkan ya. Sementara kepentingan bangsa 280 juta yang sesungguhnya itu adalah punya kedaulatan rakyat kemudian akan disisihkan ya. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga, jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Keluarga Sontoloyo. Mungkin itu positif bagi Bung Amin Rais ya. Itu bukan hal negatif teman-teman. Mungkin itu hal positif. Tadi juga mengatakan Pak Jokowi tol. Itu mungkin positif juga bagi Amin Rais. Bukan hal negatif. Jadi kita harus berimbang gitu teman-teman. Ya, kita harus berimbang. Jangan sampai kita berat sebelah lah. Jangan. Tapi ini lucu banget sih. Ini video terlucu yang pernah saya lihat dari Bung Amin Rais asli. Dan mungkin ini juga kritik Bung Amin Rais kepada rekan-rekan yang lain ya, ke kawan-kawan yang lain seperti tokoh-tokoh yang oposan, tokoh-tokoh yang seperti Dokter Tifa yang suka ngata-ngatain Pak Jokowi di tweet-tweetnya ya. Itu seperti ini kritik buat mereka teman-teman. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Mungkin ini positif bagi Amin Rais. Mungkin ini positif teman-teman ya, bukan hal negatif gitu kan. Tidak ada, itu tidak ada masalah ya. Jadi orang Jawa bilang Astaga, ya Allah. Gibran itu seperti timun wungkuk Joko Imbuh ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya, karena siapa dia itu ya. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini. Mbak Hamin, boleh nggak aku tanya? Kalau Gibran, ya, Mbak Hamin katakan Gibran itu timun wungkuk. Kalau Mbak Hamin apa dong? Jujur nih Mbak, di mata saya, Mbak Hamin itu hanya gelandangan politik, gembel politik, tuwo bungko sing ora bisa nggo tulodo. Bahkan nek coro saya mau jujur lebih parah lagi. Sebaiknya Anda itu tidak ada di Indonesia. Kenapa tuh? Biar negara ini jadi tentrem gitu loh. Kalau Gibran kamu katakan ada ndak ada itu ndak berarti. Jujur kalau saya sebagai wong cilik, saya lebih baik nggak ada Amin Rais di Indonesia. Negara ini akan tentrem, damai, sejahtera.
Sampean ki opo? Ngaca, Mbah. Ngaca. Ngaca, Mbah. Polahmu, tingkahmu wis luar biasa, Mbah. Luar biasa. Welek. Welek tenan, Mbah. Saelek-eleke menungso ya kowe kuwi cik mending timun wungkuk. Generasi muda di usia muda bisa jadi wakil presiden sampean. Baur-baur reformasi ming rusak tatanan. Sing milih rono sing doyan. Isin ra kowe, Mbah. Isin kowe kudune. Aduh, ini aduh, nggak tahu lagi teman-teman ya. Aduh. Amin Rais ketika khotbah Jumat, ya tadi di video awal tadi yang ini teman-teman ya mengatakan bahwa ya beliau tidak pernah mengatakan hal buruk dan hal negatif terhadap seseorang, tidak pernah ngata-ngatain orang, tidak pernah ya menyebut gelar-gelar orang itu dengan gelar-gelar aneh ataupun negatif. Tapi sepertinya Amin Rais sudah mendebat dirinya sendiri di video ini teman-teman ya, membantah dirinya sendiri sepertinya. Dan ceramah Jumat Amin Rais ini sepertinya untuk menasihati dirinya sendiri yang selalu berkata hal-hal negatif teman-teman. Dan juga mungkin menasihati kawanan-kawanan oposannya seperti Dr. Tifa, seperti Rocky Gerung dan lain-lain sebagainya yang suka memberi gelar-gelar negatif kepada Pak Jokowi ya kan. Tapi ini videonya bagus, ini keren teman-teman, ini keren. Ini apa ya? Ini sebuah pencerahan, sebuah ajaran yang baik, tapi ya tidak dijalankan dan sepertinya ada sedikit kebohongan di dalamnya teman-temannya, dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah seperti ini dari Amin Rais karena ya malu sendiri teman-teman, kita mendebat diri kita sendiri. Sama seperti video-video Anies Baswedan di TikTok yang ya mendebat dirinya sendiri, membantah dirinya sendiri, katanya yang bisa mengalahkan debat Anies Baswedan hanya Anies Baswedan sendiri. Ya seperti itulah teman-teman, terkadang kita juga harus menyampaikan hal-hal positif di masjid itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah hal positif, apalagi ini berlandaskan dari agama, tapi ya kita sendiri selalu melanggar hal tersebut gitu. Itu kan tidak sejalan. Apalagi Bung Amin Rais ini kan video-videonya semuanya diupload ke YouTube, jadi semua orang bisa nonton, semua orang bisa menilai gitu. Bukan hanya saya teman-teman. Tapi ya gimana menurut kalian? Aduh, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya sudah capek ketawa teman-teman karena Amin Rais ini. Jangan sampai kita menjadi dosa karena menertawakan orang tua ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.